samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Lagu yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut karya Ibu Sud ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga perasa. Kira-kira mana apa sih yang bisa kita ambil dalam lagu tersebut? Benar, lagu tersebut menunjukkan bahwa sejak dulu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pemberani, bangsa yang tangguh, bangsa yang kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, semangat pagi. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Diharapkan sesudah sahabat mengamati video ini, sahabat akan mampu menentukan potensi kemaritiman apa saja sih yang ada di Indonesia. Yang kedua, sahabat akan mampu menentukan upaya-upaya apa saja yang bisa sahabat lakukan untuk melestarikan potensi tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Dengan luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi dari total luas 7,81 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratnya. Selain perikanan, kekayaan yang tersimpan dari potensi kemaritiman di Indonesia diantaranya minyak bumi, kemudian hutan mangrove, pasir, terumbu karang, emas, nikel, timah, dan biji besi. Kondisi tersebut memberikan fakta yang pertama, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua sesudah Kanada. Yang kedua, produksi perikanan Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Yang ketiga, 20% terumbu karang dunia ada di Indonesia. Yang keempat, 40 juta jiwa dapat bekerja di sektor kelautan. Dan yang terakhir, nilai perekonomian dari laut Indonesia mencapai 36.000 sampai 60.000 triliun per tahun. Potensi perikanan di Indonesia. Berdasarkan persebarannya, terdapat perbedaan antara wilayah Indonesia bagian barat dengan timur. Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah pelagis kecil. Sedangkan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah pelagis besar. Contoh ikan pelagis kecil diantaranya adalah ikan selat, ikan layang, ikan kembung. Sedangkan ikan pelagis besar diantaranya adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol. Selain yang berasal dari laut, potensi perikanan di Indonesia juga berasal dari budidaya ikan dengan menggunakan tambak seperti udang, ikan bandeng, dan lain-lain. Potensi hutan mangrove di Indonesia. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut. Saat air laut pasang, hutan mangrove itu digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Hutan mangrove di Indonesia tersebar sepanjang 95.000 km. Mencakup Pulau Sumatera seluas 417.000 hektar,
Kemudian Pulau Jawa 34.400 hektar, Pulau Kalimantan seluas 165.000 hektar, kemudian Pulau Sulawesi mencakup 53.000 hektar, Nusa Tenggara seluas 3,7 hektar, dan Pulau Papua mencapai 3.700.000 hektar. Manfaat hutan mangrove diantaranya adalah yang pertama tempat hidup dan sumber makanan, kemudian yang kedua sebagai tempat pariwisata, yang ketiga memperluas batas pantai dan membentuk pulau, yang keempat sebagai sarana pendidikan dan penelitian, yang kelima untuk mencegah abrasi, yang keenam sebagai penyerap karbon, dan yang terakhir adalah mencegah intrusi air laut. Potensi terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Peta persebaran terumbu karang di Indonesia meliputi Pulau Sumatera dengan luas 478.587 hektar. Kemudian Pulau Kalimantan dengan luas 119.304 hektar. Pulau Sulawesi dengan luas 862.627 hektar. Pulau Jawa 67.869 hektar. Kemudian Bali 8.837 hektar. Kemudian Nusa Tenggara dengan 272.123 hektar. Maluku dengan luas 439.110 hektar dan Papua 267.402 hektar. Manfaat terumbu karang diantaranya adalah sebagai habitat ikan, kemudian yang kedua adalah sebagai sumber makanan dan mata pencaharian, yang ketiga adalah sebagai pariwisata, yang keempat adalah sebagai pelindung abrasi, dan yang terakhir adalah sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan. Kita patut bersyukur Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Namun sayang, potensi tersebut banyak sekali mengalami ancaman. Di antaranya pencurian ikan atau illegal fishing. Kerugian negara akibat dari illegal fishing mencapai 260 triliun per tahun. Kemudian kerusakan hutan mangrove yang semakin hari semakin luas. Selanjutnya, 82% terumbu karang di Indonesia terancam rusak. Lantas, solusi apa yang bisa sahabat ambil untuk menyelamatkan potensi kemaritiman di Indonesia? Benar. Langkah yang bisa sahabat lakukan diantaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membuang limbah pabrik ke laut, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan, tidak membuang sampah di pantai, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut, kemudian tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut, melakukan penanaman kembali pohon mangrove atau terumbu karang, dan yang terakhir diantaranya memberikan sanksi tegas pada pelaku perusakan lingkungan laut. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi sahabat. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.